Ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk narik simpati dan ngebohongin rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Kenapa anggarannya nggak cukup? Jadi sekarang itu tidak ada lagi yang namanya program susu gratis. Diganti jadi makan telur gratis. Asal tahu, makan siang gratis itu jadi tai. Sedangkan sekolah gratis itu insya Allah ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Dan sekarang ya kita nikmati saja, ikuti. Setiap debat capres, makan siang. Sampai studi banding ke Cina, ke India, ke seluruh dunia. Sekarang ciut. Jadi sarapan gratis alias bakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kita akan membahas lagi tentang wacana makan siang gratis yang dijadikan makan pagi. Dimana tentunya hal ini menjadi sarapan ya, dimana teman-teman semua kalau sarapan itu beda menu dengan makan siang ya. Karena kalau sarapan itu biasanya bubur pun bisa gitu. Beda dengan makan siang yang memang kita punya hasrat dan rasa ingin memakan sesuatu yang penuh gitu loh. Tidak hanya sekedarnya. Kalau sarapan bisa aja sekedarnya. Tapi di sini Pak Prabowo mengatakan bahwasanya beliau ingin memberikan makan pagi yang bergizi. Apakah ini makan pagi yang bergizi? Lalu makannya di mana? Apa makan di rumah atau di sekolahan? Kalau di sekolah nanti yang mempersiapkan siapa? Kalau di rumah nanti bagaimana caranya? Ini tentu rumit sekali teman-teman semua. Dan ini menjadi pertanyaan banyak netizen. Maka dari itu netizen pun membahasnya. Tapi jadi rame saat ini adalah kenapa dulu waktu kampanye mengatakan makan siang gratis dan sekarang malah justru diganti makan pagi. Nah, nanti ada Bung Daniel juga yang coba untuk menjelaskan ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang tapi Ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk narik simpati dan ngebohongin rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Kenapa anggarannya nggak cukup? Ya kalau anggarannya nggak cukup coba disampaikan dari awal, diteliti. Makanya buat program itu yang betul-betul bakal dilaksanain. Bukan cuma cari suara. Kemarin janjinya 15.000 per anak. Kalau sarapan 15.000 itu udah kebanyakan, udah muntah-muntah anak pakai 15.000. Menunya apa? Kacang hijau, bubur ayam dengan suiran ayam yang nggak seberapa itu, yang telur bisa dibagi 4. Bergizinya di mana? Riset terbaru malah sarapan itu bikin anak ngantuk, produktivitas nurun, belajar nggak efektif. Belajar nggak efektif, anak makin bodoh. Itu yang kalian mau kan? Indonesia makin bodoh kan? Kalau iya mau diganti jadi sarapan, buat apa kemarin riset-riset ke India? Ke Eropa, katanya ingin mencontoh Eropa. Sekarang kalian 02 mau ngomong apa lu? Sebenarnya Prabowo ini nggak bohong dia. Kitanya aja yang terlalu bodoh dan percaya sama kibulan-kibulan pejabat. Ngerti loh. Kalau cuma untuk sarapan, rakyat itu udah biasa, udah bisa juga ibu-ibu itu buat. Sekarang kalian 02 mau bela apa lagi? Kalian juga dibohongin kok. Mau menghujat gue loh. Makan siang gratis itu mau dihapus. Beneran. Kemarin juga kebetulan saya sudah meeting. Orang penting sering diajak meeting, gitu. Memang kalau soal makan siang gratis itu kedengarannya gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Oleh karena itu mungkin pimpinan tertinggi terpilih ya berinisiatif untuk mengganti. Udah menang kok, diganti-ganti boleh. Kalau yang kalah kan nggak bisa ganti ya. Pak, tapi jujur ya Pak. Kalau misalkan Apa? jujur. Itu kalimat yang jarang saya dengar. Oh gitu. Saya nggak boleh terlalu jujur. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dan saya ikut prihatin atas merosotnya pendidikan di negeri ini. Atas mahalnya UKT saat ini itu menunjukkan kemenangan daripada keberlanjutan dan buah daripada program-program kemarin yang dimenangkan oleh 58%.
Jadi kita ikuti, tidak bisa tidak. Karena 80% memilih makan siang gratis, bukan sekolah gratis. Kan ditawarkan, mau makan siang gratis atau sekolah gratis. Ternyata 58% memilih makan siang gratis. Asal tahu, makan siang gratis itu jadi tai. Sedangkan sekolah gratis itu insya Allah ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Dan sekarang ya kita nikmati saja, ikuti. Itu kemauan rakyat Indonesia. Terkait penamaan atau nomenklatur program makan siang gratis yang juga dirubah Pak Prabowo agar lebih bermakna, kemudian menyampaikan pesan yang lebih kuat untuk publik, untuk seluruh rakyat Indonesia. Beliau memang merubahnya menjadi makan bergizi gratis. Jadi tentu yang ingin disediakan Pak Prabowo itu bukan hanya sekedar makan dalam tanda kutip, namun makan bergizi dan gratis. Nah, itulah yang ingin beliau lakukan dan beliau berikan untuk rakyat Indonesia sebagai program utama. Jadi secara langsung program tersebut menjadi bernama makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ya. Ya, dari waktu kampanye beliau pun mengatakan makan bergizi, makan siang yang bergizi gratis. Tapi yang jadi masalah sekarang kan bukan makan siang, tapi menjadi makan pagi alias sarapan. Tapi walaupun begitu ya, pendukungnya tetap ada nih di sini mengatakan gitu ya, makan siang gratis diganti makan bergizi gratis. Yang waktunya akan dimajukan jadi sarapan. Dikasih makan bergizi biar kenyang dan sehat, sehingga bisa konsentrasi belajar. Ingat ya, makan bergizi. Nanti yang ngitung gizi udah ada tim ahlinya kali. Kalau makan bergizi itu juga kita udah tahu lah. Masa iya sih ngasih makan gratis yang bener-bener gratis tanpa ada gizinya sama sekali. Tapi yang jadi masalah di sini bukan makan bergizinya loh. Yang jadi masalah itu makan siang akan dijadikan makan pagi. Sarapan. Tentu kalau sarapan menunya banyak kan aneh tuh. Sarapan menunya banyak. Kalau sarapan tuh lebih ke sekedarnya saja gitu loh. Ya nggak sih? Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Waduh. Nah, ini berubah lagi kalau gitu ya. Dari program makan siang menjadi makan pagi. Nah, ini kalau program asbun. Oke. Tapi aneh juga karena begini. Kalau alasannya karena masalah makan siang, anak-anak tidak makan pagi gitu. Dirubah menjadi makan pagi. Jadi jam berapa ke sekolahnya gitu. Terus makan paginya di mana? Apa di sekolahan atau makanannya di drop ke rumah? Program susu gratis juga bakal dirubah jadi program makan telur gratis. Menurut Abang, apakah anak Indonesia nanti gak pada bisulan karena kebanyakan makan telur, Bang? Ya kalau kita melihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu. Jadi sekarang itu tidak ada lagi yang namanya program susu gratis, diganti jadi makan telur gratis. Makan susu pakai telur. Ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata yang bikin gagasan siapa, yang revisi siapa, yang berapi-api siapa, yang katanya saya sebelum mati mau lihat anak bangsa makan
makan siang gratis. Setiap debat capres, makan siang. Sampai studi banding ke Cina, ke India, ke seluruh dunia untuk mempelajari makan siang gratis. Bahkan ada penelitiannya. Sekarang ciut, jadi sarapan gratis alias bakwan. Kayaknya sebelum mati mau kasih bakwan, kayaknya cita-citanya nggak tinggi banget deh. Sebelum saya mati, saya mau kasih arem-arem, lontong, bakwan kepada anak bangsa. Kalau kita dinilai begini ya di kampus S1, tesis, langsung gugur. Langsung kita itu nggak lulus. Itu S1 loh. Kalau kita merevisi pas lagi di sidang. Mana ada kita lagi di sidang untuk tesis. Maaf, profesor, guru, dosen, saya revisi. Maksud saya, gue langsung gugur. Itulah pentingnya sekolah. Itulah pentingnya pendidikan. Jadi kalian ya yang pernah menghujat saya, puas. Kok tidak ada satupun yang melawan saya sekarang? Satupun tidak ada orang yang melawan saya. Semua bungkam. Mana itu influencer yang dari Jerman yang hamil duluan? Yang jadi bubak. Yang gara-gara dia bisa diviralin. Sampai bisa dihujat satu negara. Gara-gara si bubak itu hamil duluan di Jerman. Muncul, berani nggak? Gak malu tuh junjungan kamu? Lo ngoceh-ngoceh. Merendahkan gue. Gue disuruh pulang ke negara gue. Kalau gue disuruh pulang ke negara gue, kenapa gue dikasih surat pilih presiden? Milih antara 1, 2, atau 3. Kenapa gue disuruh bayar pajak? Selalu. Kenapa aku punya NPWP, BPJS, dan semuanya saya punya. Makanya, kelihatan banget ya, IQ 70 rendah. Jadi sekarang, yang punya IQ rendah itu, di bawah sendal kerak itu siapa? Ini terjawab siapa? Gak malu kita menjanjikan sesuatu terus kita meralat. Makan siang itu makan besar, bukan dikasih mochi atau lemper. Itu mah gak harus jadi presiden kalau mau kasih lemper ke satu negara. Lo pergi aja ke arisan, ketua RT lo atau hajatan di masjid ada tuh lemper. Gak usah pakai lambang-lambang negara. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, kau boleh jangan ikut campur urusan kami. Ya urusannya bobrok. Kalau urusannya bener gak masalah. Ditegur gak boleh, ngomong gak boleh. Terus kalau ini bagus, ya silakan. Jalankan. Ya, sepertinya Umbul ini kesel banget ya. Ya karena kemarin itu waktu Pilpres itu beliau sempat dihujat lah ya gara-gara terus mengomentari tentang makan siang gratis ini ya. Tapi nyatanya sekarang malah justru makan siang gratis diganti dengan sarapan. Ya teman-teman semua, belum selesai masalah soal Gen Z yang 10 juta Gen Z nganggur tuh ya. Malah saat ini rame lagi makan siang diganti makan pagi. Tapi oke lah, kita akan membahas ya. Coba ya, kemarin itu yang lagi viral banget gara-gara tukang seblak buka lowongan yang daftar ratusan orang. Kita lihat videonya. Halo guys, kemarin viral sebuah foto di mana ada sebuah warung seblak yang membuka lowongan pekerjaan dan di luar tuh mengantri sekian ratus orang. Padahal yang dibutuhkan hanya 20 orang saja pekerja di sana. Nah, kita lihat begitu sulitnya kita mendapatkan pekerjaan saat ini. Ya miris melihatnya, tapi memang beginilah potret kehidupan pencari kerja di Indonesia saat ini. Ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa memang ketersediaan lapangan pekerja terus semakin menurun. Dari 2009-2014 yang 15,6 lalu turun, masuk 2014-2019 menjadi 8,5 juta saja. Bahkan sekarang 2019 sampai 2004 sekarang ini cuma tersedia 2 juta lapangan pekerjaan formal saja. Sehingga banyak sekali mereka berlari ke sektor informal ya, UMKM seperti ini. Padahal kita tahu kalau sektor informal ya pasti pendapatannya jauh di bawah dari sektor formal. Bahkan kalau dirata-ratakan menurut
BPS ini cuma 1,9 juta saja penghasilan pekerja di sektor informal. Bayangkan, dengan uang 1,9 kita harus survive di Jakarta dengan segala macam yang mahal, naik gitu ya. Nah, saya rasa memang ini harus menjadi concern tersendiri sih buat pemerintah. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwa saat ini bahkan ada 10 juta Gen Z yang menganggur, tidak dapat pekerjaan. Meski yang ditakutkan pemerintah, yang dikhawatirkan bukan masa depan para Gen Z ini, tapi justru potensi kehilangan pendapatan pajak PPh-nya. Ya, saya rasa memang pemerintah harus lebih serius untuk menangani masalah pekerjaan dan pendidikan ini. Dengan APBN yang 20% untuk pendidikan, tapi ternyata pendidikan semakin mahal. Lalu dengan sulitnya mencari pekerjaan, tapi kita justru negara semakin menambah beban untuk negara, seperti ya ini perekrutan ASN baru ya, 100.000 ASN baru untuk IKN. Lalu ya seperti gosipnya akan ada pengembangan kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian. Bayangkan, 6 kementerian baru, berapa beban negara yang harus ditanggung lagi. Sementara rakyat sudah begitu sulitnya hanya untuk sekolah, bekerja, dan makan sehari-hari. Salam. Ada video yang sedang viral mengenai antrian panjang pelamar kerja yang berusaha mendaftar menjadi pegawai di sebuah tempat jualan seblak di Ciamis, Jawa Barat. Banyak videonya di mana-mana, dan itu kejadiannya baru-baru ini. Jika sekarang saja sudah seperti itu, bagaimana lagi keadaannya di tahun depan? Ketika PPN naik jadi 12%, ketika gas 3 kg dibatasi, ketika BBM subsidi dibatasi, ketika uang kuliah tunggal atau UKT tambah mahal, ketika harga sembako tambah mahal. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya keadaan di masa mendatang. Begitu mengerikan, bahkan bukan hanya rakyat saja yang susah dapat pekerjaan, tapi sampai makhluk-makhluk halus macam kuntilanak atau gundurwo dan sejenisnya, mereka akan terancam tidak punya pekerjaan lagi. Karena jika sampai hari ini penampakan makhluk halus dianggap menakutkan, maka mungkin tahun depan kuntilanak akan jauh kalah menakutkannya dibanding dengan kebijakan pemerintah. Kuntilanak dan teman-temannya paling cuman bisa nakut-nakutin doang, tapi kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat mungkin bisa membunuh pelan-pelan. Jika sekarang orang takut mendengar ketawa cekikikan kuntilanak, maka mungkin tahun depan orang akan lebih takut mendengar kebijakan pemerintah. Karena kuntilanak tinggal dibacain ayat suci akan kabur, tapi pemerintah atau pejabat negara, mereka disumpah di bawah kitab suci aja nggak mempan. Mungkin sebentar lagi makhluk-makhluk halus di Republik ini akan terpaksa migrasi atau ikut program naturalisasi ke negara lain. Jika itu terjadi, gue mengucapkan semoga mereka prestasinya lebih baik daripada pemain timnas naturalisasi kita. Salam semangat antitesa 24. Dipikir-pikir bener juga ya. Suara kuntilanak lebih tidak menakutkan daripada kebijakan pemerintah. Aduh. Ayo pemerintah lah, ini PR berat ini untuk pemerintahan Pak Prabowo nantinya ya, untuk bisa menstabilkan lagi nih lowongan kerja diperbanyak ya kan, bahan bakar subsidinya banyakin lagi, dan tentunya pendidikan gratis ini loh. Malah jangan justru sebaliknya, kan Pak Prabowo sudah pernah janji itu ya, pendidikan gratis. Ayo kita tagih janjinya. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think again.